Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda, pengantin baru yang tewas saat bulan madu di Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, masih jalani perawatan. Ayah Gilang menyebut anak dan menantunya terpapar racun gas karbon monoksida. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Ya, monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau bicara, kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hadiri KTT Perdamaian Gaza Palestina, Presiden Prabowo tiba di Mesir. Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia membahas masa depan Gaza. Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir pada Senin pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam KTT ini, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo akan bergabung bersama 27 pemimpin dunia dalam membahas perdamaian di Gaza. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. KTT Sharm el-Sheikh rencananya akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia. Termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Tim Liputan iNews melaporkan. Buka, terang-terangan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan Kepala Desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu saya ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di dep lah ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Nah, adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita melakukan
bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kasus Nadiem Makarim berlanjut usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Atas putusan ini, kuasa hukum siapkan bukti baru untuk meringankan ex-Mendikbudristek tersebut. Mengadili, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal I. Ketut Darmawan menilai penetapan tersangka Nadiem Makarim sesuai prosedur dan sah secara hukum. Terkait putusan ini, kuasa hukum Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan ya alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem akan menghormati proses hukum. Ibunya menyebut Nadiem adalah orang yang jujur. Mesti ngomong apa saya? Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin pendek. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. 4 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka Juristan masih buron. Adapun kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Sementara itu, pemirsa, anak pengusaha Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza dan 4 tersangka lain jalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Adrianto bersama 4 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas W.H. Spati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo menjalani sidang perdana tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Adrianto bersama tersangka lainnya disebut telah melakukan pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Pemufakatan ini diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Tim Liputan Anyus melaporkan.